Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Perang adalah konflik bersenjata yang telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Dari manusia masih bermukim di gua dan sungai, sampai zaman modern ini, peperangan telah menemani kita di setiap saat. Tercipta karena perbedaan antara dua atau lebih pihak, baik itu ideologi, agama, sumber daya, dan lain-lain. Perang akan menjadi langkah terakhir bagi suatu grup jika jalur lain tidak dapat diraih. Kali ini saya akan membahas tentang 3 perang atau konflik terlama yang terjadi di dalam sejarah dan bagaimana efek dari peperangan tersebut di dalam merubah jalur sejarah peradaban manusia sampai detik ini. Perang Yunani-Persia adalah konflik peperangan yang terjadi antara Kekaisaran Persia Achaemenid dan berbagai negara kota Yunani kuno. Persia didirikan oleh Cyrus Agung di tahun 550 sebelum Masehi. Ia menaklukkan berbagai peradaban kuno seperti Babilonia dan Media, menjadikan mereka sebagai bagian dari Persia. Kaisar ketiga dari Persia, Darius, melanjutkan kampanye penaklukan Cyrus dengan menaklukkan berbagai negara kota Yunani di bagian barat Anatolia sampai ke bagian Trakia. Negara kota Yunani di Anatolia ini akan dipimpin oleh tiran yang ditunjuk secara langsung oleh Persia. Salah satu tiran ini adalah Aristagoras, tiran dari Miletus. Di tahun 499 sebelum Masehi, Aristagoras mencoba untuk menaklukkan Pulau Naxos dengan bantuan Persia, tapi hal ini gagal total. Aristagoras nantinya akan dicabut jabatannya sebagai tiran Miletus oleh Persia. Tapi Aristagoras malah melawan keputusan dari Persia ini dan memulai sebuah pemberontakan yang disebut sebagai pemberontakan Ionia, di mana berbagai negara kota Yunani di bawah kekuasaan Persia memberontak di bawah pimpinan Aristagoras. Kota-kota Yunani kuno di daratan utama seperti Athena nantinya juga akan terlibat dengan konflik ini, dan secara resmi memulai perang Yunani-Persia di tahun 498 sebelum Masehi. Pemberontakan Ionia nantinya akan dipadamkan oleh Persia di tahun 493 sebelum Masehi. Darius Agung, Kaisar Persia, ingin menghukum kota-kota Yunani karena keterlibatan mereka di dalam pemberontakan Ionia. Memutuskan untuk menginvasi Yunani di tahun 492 sebelum Masehi, memulai invasi Persia pertama. Pada awalnya mereka berhasil menaklukkan Trakia dan Makedonia, tapi pada akhirnya tentara Persia akan dikalahkan pasukan Yunani di pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi, mengakhiri konflik pertama ini. Beberapa tahun kemudian, Xerxes, anaknya Darius, kembali menginvasi Yunani, memulai konflik kedua. Meskipun Persia memiliki tentara yang berlimpah, pertahanan heroik Raja Leonidas dari Sparta di pertempuran Thermopylae memberikan waktu bagi kota Athena untuk mengevakuasi kota mereka sebelum Persia datang. Sementara itu, pasukan armada kapal Persia berhasil dikalahkan pada pertempuran Salamis. Dan setahun kemudian, pasukan aliansi kota-kota Yunani berhasil mengalahkan Persia pada pertempuran Palatea di tahun 479 sebelum Masehi, mengakhiri invasi kedua Persia. Di saat inilah kota-kota Yunani secara resmi membentuk aliansi anti-Persia yang dipimpin oleh kota Athena, aliansi yang disebut sebagai Liga Delos, di mana selama beberapa dekade ke depan mereka akan terlibat dengan berbagai konflik kecil dengan Persia. Persia sendiri karena alasan pergolakan politik dalam negeri tidak bisa sepenuhnya mengalahkan aliansi Yunani ini. Konflik terakhir mereka terjadi ketika armada aliansi menyerang Pulau Cyprus, yang sama sekali tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Pada akhirnya Persia dan aliansi Yunani ini memutuskan untuk melakukan perundingan damai di tahun 449 sebelum Masehi dengan menandatangani perjanjian damai Kalias. Konflik yang berlangsung selama 50 tahun itu akhirnya selesai. Konflik dengan Persia tidak akan terjadi lagi sampai ketika Alexander Agung menginvasi Persia di tahun 334 sebelum Masehi, lebih dari 100 tahun setelah perjanjian damai Kalias.
Perang 100 tahun adalah konflik antara kerajaan Inggris dan Prancis yang berlangsung dari tahun 1337 sampai 1453 Masehi atau sekitar 116 tahun. Perang ini tidak berlangsung secara berlanjut, tapi terdapat fase damai dan perundingan sebelum konflik bersenjata memuncak lagi. Konflik bermulai ketika wilayah Kadipaten Aquitaine yang dikuasai Inggris dicabut hak mereka untuk memerintah atas perintah dari Raja Philip ke-6 dari Prancis di tahun 1337 Masehi. Pihak Inggris sebagai balasan kemudian mulai mengklaim tahta kerajaan Prancis karena Raja Edward III dari Inggris melalui jalur ibunya Isabella dari Prancis dianggap memiliki klaim yang lebih kuat atas tahta Prancis dibandingkan dengan Raja Philip ke-6. Konflik pun pecah antara kedua kerajaan ini. Di dalam sejarah, terdapat 3 periode yang mencakup perang 100 tahun ini. Pertama, dari tahun 1337 sampai 1360 Masehi akan disebut sebagai Perang Edward, di mana kerajaan Inggris memiliki keunggulan di dalam perang, memenangkan berbagai pertempuran, termasuk pertempuran Crécy di tahun 1346 dan pertempuran Poitiers di tahun 1356, di mana Inggris berhasil menangkap Raja John kedua dari Prancis. Tapi Prancis untungnya berhasil merebut kembali beberapa wilayah penting yang ditaklukkan Inggris di bawah kepemimpinan Raja Charles V dari Prancis. Periode kedua adalah periode Perang Caroline dari tahun 1369 sampai 1389 Masehi. Periode 20 tahun di mana fase gencatan senjata terjadi di antara kedua kubu ini dengan minimnya konflik. Perang kembali berlangsung ketika Raja Richard kedua dari Inggris dan Charles ke-6 dari Prancis naik tahta di tahun 1380 Masehi. Dan fase terakhir dari perang 100 tahun adalah periode perang Lancastrian dari tahun 1415 sampai 1453 Masehi. Periode di mana Inggris mendapat kemenangan besar seperti pertempuran Agincourt di tahun 1415 di bawah pimpinan Raja Henry V dari Inggris. Meski begitu, selagi konflik berlangsung, Prancis akan sedikit demi sedikit kembali menaklukkan wilayah bekas taklukan Inggris sampai pada wilayah Calais, di mana pasukan Inggris melakukan pertahanan ketat. Pertempuran besar terakhir di dalam perang ini adalah pertempuran Castillon di tahun 1453. Di mana pasukan Prancis yang menggunakan artileri, sebuah mesin perang yang cenderung baru diperkenalkan, berhasil mengalahkan pasukan Inggris. Terdapat beberapa tokoh terkenal yang muncul selama konflik ini. Salah satunya adalah Joan of Arc, seorang jenderal wanita yang dengan kepemimpinannya berhasil mengangkat pengepungan Orleans oleh pasukan Inggris. Perang yang terjadi selama 116 tahun ini akan memiliki dampak yang besar bagi budaya Inggris dan Prancis, di mana akan berkembangnya sikap nasionalis bagi penduduk Inggris dan Prancis, dan menurunkan praktek kekesetriaan. Prancis akan memasuki periode kekacauan politik, dan Inggris kini akan memindahkan fokus militer mereka dari tentara darat menjadi fokus armada kapal, di mana Inggris akan menjadi salah satu kekuatan maritim terkuat di seluruh dunia. Seperti namanya, Perang Romawi-Persia adalah konflik antara dua peradaban adidaya di zaman kuno, yaitu Persia dan Romawi. Konflik yang berlangsung selama 681 tahun ini akan diselimuti dengan pertempuran berdarah dan periode perdamaian yang mempengaruhi pola pikir dan kebudayaan kedua peradaban ini. Konflik Romawi-Persia pertama dimulai pada tahun 69 sebelum Masehi di masa akhir Republik Romawi, sebelum Octavian mengambil alih Republik dan mendirikan Kekaisaran Romawi. Romawi yang pada saat itu telah menaklukkan berbagai wilayah dan peradaban termasuk Yunani kuno, kini tiba di Timur Tengah, di mana kontak awal antara kedua peradaban ini ditandai dengan pertempuran kecil dan konflik diplomatik, terutama mengenai perbatasan di Sungai Efrat. Jenderal Romawi Lucullus menginvasi Armenia Selatan di tahun 69 sebelum Masehi, memulai serangkaian konflik militer di perbatasan kedua pihak ini selama ratusan tahun mendatang.
Salah satu pertempuran awal yang paling signifikan adalah pertempuran Karhei di tahun 53 sebelum Masehi, di mana tentara Persia berhasil mengalahkan legiun Romawi di bawah pimpinan Crassus, seorang yang disebut sebagai orang terkaya di Romawi. Kemenangan ini menunjukkan kepada pihak Romawi akan ketangguhan dan keterampilan memanah kavaleri Persia yang akan menjadi tentara andalan mereka selama konflik dengan Romawi. Di tahun 36 sampai 33 sebelum Masehi, Mark Antony melakukan invasi atas Persia yang berakhir dengan kegagalan total. Kemudian diikuti dengan kesuksesan ketika menginvasi Armenia, negara bawahan Persia. Kesuksesan ini tidak bertahan lama, dan Armenia akan kembali menjadi negara bawahan Persia ketika pasukan Romawi ditarik mundur dari Armenia karena kesulitan logistik. Kesepakatan antara Kaisar Agustus dan anaknya Tiberius dengan Persia di tahun 20 Masehi mengembalikan standar legiun Romawi atau panji-panji legiun yang pernah ditangkap pada konflik sebelumnya, membawa perdamaian sementara. Konflik keduanya akan kembali terjadi ketika Persia memiliki dinasti baru yang berkuasa di atas tahta. Mereka adalah dinasti Sasaniyah. Kaisar Ardashir ke-1 dari dinasti Sasaniyah menyerbu wilayah Mesopotamia dan Suriah yang dikuasai Romawi pada tahun 230 Masehi. Tapi serangan ini berhasil ditahan oleh Kaisar Romawi Alexander Severus di tahun 232 Masehi. Penerus Alexander Severus, Kaisar Gordianus ketiga, membawa tentaranya sepanjang sungai Efrat memasuki wilayah pusat Persia, tapi pasukannya akan dipukul mundur ketika mereka berada di dekat kota Ctesiphon, ibu kota Persia. Pertempuran Misice pun terjadi di tahun 244 Masehi, di mana Persia berhasil memukul mundur pasukan Romawi keluar dari wilayah mereka. Beberapa tahun kemudian, Kaisar Shapur dari Persia melakukan invasi ke tanah Romawi, di mana kedua tentara Persia dan Romawi bertemu pada pertempuran Edessa di tahun 258 Masehi. Romawi kalah dari pertempuran ini, dan malah sang Kaisar Romawi, Kaisar Valerianus, berhasil ditangkap oleh Shapur, menjadi Kaisar Romawi paling pertama yang ditangkap oleh musuh di dalam sejarah mereka. Kemudian di tahun 283 Masehi, Kaisar Karus berhasil menginvasi dan menjarah ibu kota Persia, Ctesiphon. Tapi kampanye militer ini hanya berlangsung singkat, tanpa membuahkan hasil yang signifikan selain dari penjarahan ibu kota Persia itu. Kedua kekaisaran melakukan inovasi militer yang signifikan selama konflik mereka ini. Romawi mengembangkan legiun yang lebih disiplin dan profesional, sedangkan Persia menyempurnakan taktik kavaleri dan kemampuan panah memanah mereka. Penggunaan alat pengepung dan benteng pertahanan adalah hal yang penting dilakukan selama perang-perang ini, di mana sebagai balasan, kedua belah pihak menggunakan teknologi canggih dan taktik brilian untuk menembus pertahanan-pertahanan itu. Meskipun perang ini berlangsung lama, proses perdagangan antara kedua peradaban ini akan terus berlangsung. Jalur sutra akan ditempuh oleh pedagang masuk dari Persia dan keluar ke Romawi. Di tahun 298 Masehi, perjanjian Nisibis terjadi, di mana pihak Persia akan menyerahkan wilayah tersengketa ke tangan Romawi dan menetapkan garis perbatasan yang jelas dan adil kepada Armenia, wilayah yang menjadi sumber konflik kedua pihak ini. Memasuki abad ke-7 Masehi, perang Romawi-Persia telah menurun intensitasnya seiring dengan kedua peradaban mengalami krisis internal dan ancaman eksternal. Peperangan mereka sebelumnya yang terjadi dari tahun 602 sampai 628 Masehi telah memporak-porandakan kedua belah pihak. Ekonomi mereka berantakan, militer mereka melemah, dan rawannya konflik internal dan perang saudara terjadi di dalam kekaisaran. Karena itulah ketika munculnya ancaman baru berupa Khilafah Rasyidin yang keluar dari gurun pasir Arabia, mereka tidak bisa menahan invasi dari tentara baru dan kuat ini. Persia berhasil ditaklukkan oleh kekhalifahan Rasyidin hanya dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian banyak wilayah Romawi juga akan ditaklukkan seperti Levant, Kaukasus, Mesir, dan Afrika Utara. Konflik dari kedua belah pihak yang berlangsung selama lebih dari 600 tahun ini berakhir dengan Persia ditaklukkan dan Romawi harus mengadopsi posisi bertahan selama sisa hidup peradaban mereka, sebelum pada akhirnya ditaklukkan di tahun 1453 Masehi oleh pasukan Turki Utsmaniyah.
Nah, itulah pembahasan singkat saya tentang 3 perang terlama di dalam sejarah. Semoga ceritanya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.